Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran qiraah. Kita lanjutin pelajaran qiraah kita yang kemarin, yang lalu, yaitu ad-darsu salis. Ya, kita sudah pelajarin tadrib ats-tsani, latihan yang kedua, yaitu tentang wazan-wazan fi'il, ya, i'lam, yuwahhidun, khalaqtu, u'budu, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas. Tapi sekarang kita bahas tadrib yang berikutnya, yaitu tadrib ats-tsalits, latihan yang ketiga, tadrib ats-tsalits. Ma alamatul i'rab li hadhil kalimat. Ma, coba kalian buka buku kalian di halaman ke-7. Ma alamatul i'rab li hadhil kalimah. Apa tanda-tanda i'rab pada kalimat berikut? Allati sabiqa dzikruha fil matan. Ya, yang kalimat itu ada di dalam matan, yang sudah disebutkan di dalam matan. Ya. Pertama, al-hanifiyatu. Al-hanifiyata. Pertama, al-hanifiyata. Apa tanda i'rabnya? Di bawah jawabannya al-fathah, tak marbutohnya al-fathah. Baik. Yang kedua, liya'budun. Yang ketiga, an-ta'bud. Yang keempat, jami'un nas. Yang kelima, Ibrahim. Nah, liya'bud, apa jawabannya? Yuk, kita bahas ya. Kita bahas. Kita buat dulu kotaknya. Kita akan buat dulu kotaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baik. Yang pertama, al-hanifiyatu.
Al Al-Hanifiyatu. Yang kedua liya'buduni. Yang ketiga anta'bud. Yang keempat Jami'un Nas dan Ibrahim. Baik. Nah, yang pertama jawabannya fathah. Nah, yang pertama jawabannya al-fathah. Sekarang kita cari yang ini. Pertama, sebelumnya kita harus lihat dulu posisi kalimatnya di dalam nas. Kita harus cari dulu posisi kalimatnya di dalam nas. Kita lihat di halaman sebelumnya, teksnya seperti apa. Kita lihat di halaman sebelumnya, yaitu di halaman 6. Kita cari liya'buduni. Jawabannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Illa liya'buduni. Taib. Apa posisi i'rabnya? Ma'alamu'tul i'rab. Apa tanda i'rabnya? Coba kita perhatikan. I'rab, pelajaran i'rab di dalam bahasa Arab. I'rab ini artinya perubahan akhir kalimat, perubahan akhir kata, ya. Yang mana di akhir katanya itu bisa berubah harokat a, bisa berubah harokat i, bisa berubah juga harokat u, ya. Atau perubahan huruf, ya, perubahan huruf. Misalnya contoh. Ini al-bab, apa namanya, al-baitu. Al-baitu kita baca al-baitu. Al-baitu harokat akhirnya u ini bisa berubah menjadi a, bisa berubah menjadi i, bisa dia berubah menjadi al-baita atau al-baiti. Dia bisa berubah menjadi al-baitu, al-baita, al-baiti. Adapun huruf alif sama ya-nya, harokat alif sama ya yang pertama ini tetap, dia tidak akan berubah. Nah, yang perubahan inilah yang dinamakan i'rab. Ya, jadi i'rab itu pembahasannya adalah yang belakang ini. Al-baitu, al-baita atau al-baiti. Taib. Atau huruf. Apa contoh huruf? Contoh perubahan huruf seperti perubahan huruf contohnya seperti apa? Seperti yaf'alun, yaf'aluna atau yaf'alu. Yaf'alu atau kita buat yaf'aluna. Yaf'aluna ini bisa berubah menjadi yaf'alu. Jadi bukan yaf'aluna lagi, tapi yaf'alu, perubahan harokat.
Ya, afwan, perubahan huruf. Nah, inilah yang dikatakan i'rab. Jadi i'rab itu adalah perubahan di akhir kata, baik dia harokat ataupun huruf. Baik. Nah, i'rab itu terbagi 4. I'rab terbagi 4. Apa itu? I'rab. I'rab terbagi 4. Yang pertama, i'rab itu adalah rafa. Rafa. Rafa ada tanda. Rafa ada tanda-tandanya. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, khafat atau jar. Yang keempat, jazm. Nah, inilah dia i'rab. Ya, rafa, nasab, khafat, jazm. Nah, sebuah kalimat kita bisa tahu ini dia sebagai apa? Al-Hanafiyatu. Oh, Hanafiyatu rafa. Liya'budun. Oh, liya'budun khafat misalnya. Anta'bud. Oh, anta'bud nasab misalnya, atau yang lain. Nah, kita bisa tahu setelah kita melihat di dalam kalimatnya. Nah, rafa, nasab, khafat, jazm ini punya tanda. Dia ada tandanya. Ya, jika di dalam kalimat tandanya ini berarti dia rafa. Jika di dalam kalimat tandanya ini berarti dia nasab. Atau jika kalimat itu rafa, maka harokatnya harus ini. Hurufnya harus ini, enggak boleh enggak. Itu dia. Apa tandanya? Rafa itu tandanya adalah dhammah, kemudian waw, dhammah, kemudian waw. Coba kita buat di sini. Tandanya dhammah, kemudian waw, huruf waw, kemudian fathah, kemudian alif, kemudian thubut an-nun. Thubut nun. Nih, tandanya dhammah, waw, alif, fathah, thubut an-nun. Itu tandanya ya. Baik. Kita bahas dulu satu-satu. Dhammah ini berada di mana? Ini diantaranya berada di isim, berada di pertama dia berada di isim mufrad. Ya, dia berada di isim mufrad. Itu tanda dhammah. Kalau musanna jamak tandanya enggak dhammah. Apa isim mufrad? Isim mufrad itu kita buat contoh misalnya seperti tadi al-baitu. Al-baitu. Maka al-baitu ini rafa. Kenapa rafa? Karena tandanya dhammah. Al-baitu dia rafa karena tandanya adalah dhammah. Baik, paham sampai di sini? Kalau misalnya kita buat ini mufrad, kalau dia musanna, dia dua, jadi al-baitani. Al-baitani. Dia rafa juga, tapi rafa'nya tandanya bukan dhammah.
Ya, tandanya bukan dhammah. Rafa'nya tandanya alif. Ini dia. Rafa'nya tandanya alif. Baik. Rafa'nya tandanya alif. Kemudian kita buat jamaknya al-buyutu. 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 Ini juga rafa. Kenapa? Tandanya dhammah. Tandanya dhammah. Baik, itu dia. Nah, ini isim mufrad. Dhammah berada di isim mufrad, tandanya dhammah. Rafa berada di isim mufrad, tandanya dhammah. Rafa berada di isim musanna, tandanya alif. Rafa berada di isim jamak taksir, tandanya dhammah. Baik, tandanya dhammah. Nah, baik, itu salah satu contoh. Sebelum kita lanjut, kita akan buat dulu nasab. Nasab apa aja tandanya? Karena kita mau bahas ini. Ya, nasab apa aja tandanya? Nasab tandanya yang pertama fathah. Yang kedua alif. Yang ketiga kasrah. Yang keempat ya. Yang kelima hadfu nun. Alif, fathah, kasrah, ya, dan hadfu nun. Ini tandanya. Khafat. Yang pertama tandanya kasrah. Yang kedua ya. Yang ketiga fathah. 3. Jazm. Yang pertama tandanya sukun. Yang kedua hadfu nun. Yang ketiga hadfu huruf hadfu harfil illah. Ya. Yang ketiga tandanya hadfu nun. Yang kedua, yang pertama sukun. Yang kedua hadfu nun, yang ketiga hadfu hurfu illah. Ya. Sukun menghapus huruf nun dan menghapus huruf illat. Sekarang kita lihat ini. Liya'buduni. Liya'buduni ini kita buat harokatnya, ya. Kita buat harokatnya liya'buduni. Liya'buduni. Ya. Liya'buduni. Coba perhatikan. Ini tandanya ini, tanda ini, dia kalimat itu menjadi nasab jika ada huruf yang membuat dia nasab. Jika ada huruf nasab. Dan khafat jika ada huruf yang membuat dia khafat juga. Ini juga jika ada huruf yang membuat jazm. Coba kita perhatikan. Liya'buduni. Ini kita pecah. Asalnya dari mana? Asalnya dari fi'il mudhari. Ya'budun. Itu dia. Ya'budun. Asalnya ya'budun. Ini asalnya. Ya'budun. Ya'buduni. Asalnya ya'buduna. Ni, kenapa dikatakan ni? Ada huruf ya mutakallim di situ. Tapi itu nggak usah kita bahas. Ini deh, ya'budun. Ya'budun ini apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ternyata ada tambahan huruf sini alif. Berarti yang jelas yang ini bukan rofa. Karena di belakangnya ada tambahan huruf. Bisa nasab, bisa khafat, bisa jazm. Nah, untuk fi'il mudhari, untuk fi'il ya,
dia tidak akan bisa masuk huruf khafat. Untuk fiil dia tidak akan bisa masuk huruf khafat. Berarti dia antara dua, nasab dan jazm. Nasab dan jazm. Nah, huruf jazm itu apa? Huruf jazm itu misalnya huruf jazm, misalnya kita buat an, lam, lamma, alam, alamma. Lam, lamma, alam, alamma. Huruf jazm an, lan, idan, kai. Ini huruf jazm. Lam, lamma, alam, alamma. Lihat. Kita lihat hurufnya. Ini huruf apa? Ternyata huruf lam. Jadi besar kemungkinan adalah dia jazm. Dia jazm. Nah, jazm tandanya sukun, hadfun nun, hadfu huruf illat. Berarti tandanya ini liya'budun ada di antara tiga ini. Ada di antara tiga ini. Coba kita lihat. Ya'budun, ada nggak di sini huruf illat? Nggak ada. Huruf illat itu huruf penyakit. Asalnya ya'budu. Huruf penyakit waw, alif, ya. Ya'budu, dalnya ini huruf bukan huruf illat. Waw dan nun tambahan dia jamak. Nah, berarti jawabannya bukan hadfu huruf illat. Salah, hadfu huruf illat. Kemudian ya'budu, dia nggak sukun karena ada tambahan waw dan nun. Dia harokatnya dengan alif, dengan dia perubahannya dengan huruf. Maka yang jelas bukan sukun. Yang jelas bukan sukun. Berarti jawabannya hadfu nun. Jawabannya itu adalah hadfu nun. Ya, jadi tandanya itu adalah hadfu nun. Ini jawabannya. Baik. Yang berikutnya, yang kedua kita cari anta'buda. Anta'buda, bacaannya anta'buda. Kita lihat ta'buda ini asalnya dari kata ya'budu. Masuk huruf an. Lihat huruf an. Mana di sini yang huruf an? Ini. Masuk huruf an. Ya, masuk huruf an. Berarti jawabannya dinasab. Nah, jawabannya dinasab. An itu membaris atasi atau membuat baris fathah fi'il mudhari. Maka bacaannya anta'budu. Asalnya anta'buda. Asalnya ta'budu, maka jawabannya karena masuk an menjadi anta'buda. Anta'buda. Mana di sini dia? Ada nggak huruf tanda nasab itu fathah? Ada. Ini dia. Fathah. Jadi bacaannya adalah anta'buda. Berarti tandanya adalah fathah. Fathah. Baik. Tandanya adalah fathah. Yang berikutnya, jami'un nas. Jami'un nasi. Ya, jami'un nasi. Di sini yang ini mudhof. Yang ini mudhofun ilaih. Apa itu mudhof? Mudhofun ilaih. Mudhof yang dia disandarkan. Mudhofun ilaih yang bersandar kepada mudhof. Ya. Kalimat yang bersandar kepada mudhof ini harus khafat. Kalimat yang bersandar kepada mudhof harus khafat. Jadi kalimat ini An-Nas harus khafat. Kalau yang ini dia bisa rofa, dia bisa nasab, dia bisa khafat. Tapi kalau yang ini dia harus khafat, berarti jawabannya di sini. Khafat. Jawabannya di sini khafat. Bisa alif, bisa ya, bisa fathah. Sekarang
Kita cari di antara jawaban ini. Ya tidak mungkin karena tidak ada huruf ya di sini. Berarti jawabannya antara dua, alif dan fathah. Kasrah dan fathah. Nah, khafat, maka jika dia isim mufrad, jika isim mufrad, jika dia menjadi mudhafun ilaih, maka dia harus baris kasrah. Ya. Jika dia isim ghairu munsharif, barulah dia harus baris fathah. Nah, kita lihat An-Nas ini adalah isim mufrad, ya, bukan isim ghairu munsharif. Berarti harokatnya adalah kasrah. Maka jawabannya ini, harokatnya kasrah. Harokatnya kasrah. Kemudian yang terakhir Ibrahima. Millata Ibrahima. Lihat millata Ibrahima. Millata Ibrahima ini juga mudhafun ilaih. Ya. Asalnya kita buat ini dia. Millata Ibrahima. Millata Ibrahima, ini dia. Ini juga mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Tadi sudah kita sebutkan. Kalau mudhafun ilaih, lihat Ibrahima, ini enggak ada huruf ya di belakangnya. Berarti ya tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Antara kasrah sama fathah. Nah, kalau tadi sudah kita sebutkan, kalau isim mufrad tandanya kasrah. Tapi kalau isim ghairu munsharif tandanya fathah. Nah, Ibrahim ini termasuk isim ghairu munsharif. Apa itu tanda-tanda isim ghairu munsharif? Tanda-tandanya dia isim dan dia menunjukkan nama orang. Ibrahim itu nama orang, maka dia isim ghairu munsharif. Jadi jawabannya adalah fathah. Jawabannya fathah. Baik. Ini dia jawabannya. Ya, ini dia jawabannya. Fathah, hadfun nun, fathah, kasrah, fathah. Baik. Ya. Ini pelajaran kita i'rab. Ya. Kalau kita sudah tahu i'rab, maka kita akan memahami dan kita akan mengetahui bagaimana cara membaca. Baik, kita cukupkan saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.